Halo guys, kembali lagi di channel Kupas Tuntas. Kalian pasti sudah mendengar banyak sekali kabar berita tentang tahun 2023 yang penuh dengan kegelapan. Bahkan tahun 2023 disebut juga sebagai tahun kehancuran. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face. Di tahun 2023 akan ada banyak hal yang akan terjadi, baik itu yang masih menjadi misteri ataupun yang sudah pasti terjadi. Maka dari itu kita harus bersiap untuk menghadapi tahun 2023. Ramalan tentang kekacauan dan gelapnya dunia tengah sering terdengar baik dari dalam maupun luar negeri. Bahkan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional atau IMF dan banyak institusi finansial besar lainnya sudah berulang kali memperingatkan hal tersebut. IMF mengemukakan bahwa sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kepala ekonomi IMF memperkirakan 3 ekonomi terbesar, Amerika Serikat, China, dan kawasan Euro akan mengalami tekanan secara keseluruhan. Guncangan tahun ini akan membuka kembali luka ekonomi yang baru sembuh sebagian pasca pandemi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri telah memprediksi bahwa pada tahun 2023 nanti akan ada sekitar 19.600 orang mati kelaparan setiap harinya karena krisis pangan. Terlebih, yang akan banyak menerima dampaknya adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Sementara orang kaya akan semakin kaya karena mereka sudah memiliki persiapan. Jokowi menyebut sudah ada 5 negara yang inflasinya melonjak hingga di atas 80%. Sementara di Indonesia, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan 2 kali ke posisi 4,25% belum lama ini. Sementara inflasi Indonesia per Agustus tahun 2022 mencapai 4,69% dan diprediksi tembus 6% di akhir tahun ini. Harga-harga yang meningkat akibat inflasi telah memicu krisis biaya hidup di berbagai negara. Selain itu, ketatnya suku bunga acuan di berbagai negara dan perang yang tak kunjung usai membuat tekanan semakin besar bagi banyak negara. Diperkirakan Jerman dan Italia akan menjadi 2 negara yang tergelincir dalam resesi tahun depan. Hal ini disampaikan Dana Moneter Internasional dalam rilis terbarunya, Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Ekonomi Jerman akan menyusut 0,3%. Sementara Italia akan berkontraksi 0,2%. Namun, di sisi lain, Rusia juga akan masuk ke jurang resesi. Selain negara tersebut, yang terparah adalah Argentina dan Sri Lanka. Utang Argentina yang sebesar triliunan dolar melebihi utang Sri Lanka yang sebesar 51 miliar US dollar. Argentina memiliki total utang setara lebih dari 515 ribu triliun bila dirupiahkan dengan kurs 15.290 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, program restrukturisasi utang yang akan dijalankan Sri Lanka hingga saat ini belum diputuskan. Namun, IMF memastikan Sri Lanka akan dikecualikan dalam proyeksi WEO mulai 2022 hingga 2027. I'm changing who I am, I'm making
again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan. Adapun, permasalahan yang menekan negara-negara tersebut umum adalah krisis pangan. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson. Dari sekian banyak ramalan gelapnya dunia di 2023, akhirnya ada yang memberikan titik cerah. Analis dari Moody's Analytics yang melihat dalam 6 bulan ke depan tekanan inflasi di Amerika Serikat akan mereda. Inflasi Amerika Serikat memang sudah menurun dalam 2 bulan beruntun. Pada Agustus tumbuh 8,3%, setelah menyentuh 9,1% pada Juni lalu yang merupakan level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dan kabar baiknya lagi, menurut Raymond Chin mengatakan Indonesia tergolong aman. Indonesia termasuk negara dengan inflasi yang rendah di ASEAN per Agustus tahun 2022. Ekonomi Indonesia juga tergolong kuat. Namun, jangan sampai lengah dengan keadaan ini karena kondisi bisa berbalik kapan saja. Oleh sebab itu, kumpulkan dana darurat hingga siapkan pekerjaan tambahan. Itu dia adalah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe dan share.